Haleluya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga di penghujung bulan April, tepatnya Rabu 30 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Ester 8 ayat 8 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, kesempatan yang menguntungkan. Ayat penekanan pada ayat 10a, maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Seringkali kita mendengar pepatah, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan dalam hidup datang dalam bentuk yang tak terduga dan waktu yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada momen di mana harus membuat keputusan penting, dan terkadang keputusan tersebut tidak hanya memengaruhi hidup kita, tetapi juga orang lain. Saudaraku, hari ini kita mendapati bagaimana kesempatan yang menguntungkan datang pada saat-saat kritis bagi orang Yahudi di Persia, dan bagaimana kesempatan itu dimanfaatkan dengan bijaksana oleh Ester dan Mordekai. Kesempatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dalam berbagai bentuk, dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, atau bahkan dalam hubungan sosial. Namun,
kesempatan itu sering kali datang tak terduga dan dalam kondisi yang penuh tantangan. Saat kesempatan datang, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan memanfaatkannya atau membiarkannya berlalu? Dalam Ester 8 ayat 8 hingga 12, Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa Yahudi melalui Mordekai dan Ester. Setelah Haman dihukum mati, Raja Ahasiweros memberikan kesempatan bagi Mordekai untuk menggunakan otoritasnya menyelamatkan orang Yahudi. Pada ayat 10a, Mordekai menulis surat atas nama raja, memberikan hak kepada orang Yahudi untuk membela diri mereka. Ini adalah kesempatan sangat menguntungkan dan Mordekai tidak menyia-nyiakannya. Dia segera bertindak dengan bijaksana, memanfaatkan otoritas yang diberikan untuk membawa perubahan besar. Saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kebetulan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Mordekai dan Ester memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kita juga dipanggil untuk memanfaatkan kesempatan dalam hidup ini untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Tuhan memberi kita kesempatan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperluas kerajaannya di dunia ini. Mari kita belajar untuk menjadi berkat dalam setiap kesempatan yang diberikan. Dan dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita untuk memberkati orang lain. Penegasannya, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja, tetapi manfaatkanlah dengan bijaksana, penuh kasih, dan keberanian untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jikalau kami hidup saat ini, semua adalah kesempatan menikmati anugerah kasih karunia-Mu. Karena itu, tolonglah kami untuk dapat membagikannya kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Allah, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati